Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penerimaan pengeluaran pembiayaan. Esensi pokok pembiayaan atau financing adalah pemanfaatan surplus dan penutupan defisit anggaran. Pembiayaan merupakan sebuah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan atau menutup defisit anggaran. Dalam pembiayaan sendiri ada dua perlakuan pembiayaan, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang perlu dibayar kembali. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara yang akan diterima kembali. Terima kasih. Saya menjelaskan tentang klasifikasi jenis-jenis pembiayaan. Ada dua kelompok besar pembiayaan, yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan menyebabkan penambahan kas pada kas umum daerah. Ada dua unsur dari penerimaan pembiayaan tersebut yang harus dibayar kembali di masa depan, dan ada unsur penting yang merupakan pembayaran kembali dari pihak lain. Pengeluaran pembiayaan menyebabkan pengeluaran kas dari kas umum daerah. Jenis-jenis pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan. Di dalam penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, lalu ada penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan selanjutnya itu pencairan dana cadangan. Sedangkan di pengeluaran pembiayaan yaitu ada pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam metode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis-jenis pembiayaan. Di dalam klasifikasi jenis-jenis pembiayaan ada juga jenis investasi jangka panjang permanen meliputi penyertaan modal pemerintahan. Penyertaan modal pemerintahan dapat dilakukan baik pada perusahaan negara, perusahaan daerah, maupun perusahaan swasta. Sedangkan investasi jangka panjang non-permanen meliputi pinjaman jangka panjang, dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam proyek pembangunan. Dana bergulir yaitu dana yang dialokasikan pemerintah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro kecil menengah, dan usaha lainnya. Karakteristik dana bergulir yaitu yang pertama adalah bagian dari keuangan negara atau daerah. Yang selanjutnya dicantumkan dalam anggaran. Selanjutnya adalah dimiliki, dikuasai, dikendalikan, dan atau dikelola oleh PA atau KPA. Selanjutnya disalurkan kepada masyarakat. Ditujukan untuk memperkuat modal koperasi, usaha mikro kecil menengah, dan usaha lainnya. Dan yang terakhir adalah dapat ditarik kembali suatu saat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan neto, silpa, dan sikpa. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan neto. Jadi, pembiayaan neto di sini adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Sedangkan untuk silpa dan sikpa merupakan penghitungan pembiayaan setelah mempertimbangkan penerimaan dan pengeluaran lain selain yang ada pada pembiayaan. Silpa di sini merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sedangkan untuk sikpa itu merupakan selisih kurang antara
realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Jadi, untuk silpa dan sikpa dimasukkan pada laporan perubahan saldo anggaran lebih pada akhir periode. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur dalam laporan keuangan. Basis pencatatan pengakuan dan penerimaan adalah basis kas. Berikut adalah pengakuan penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum negara atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama-tama yaitu pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran penerimaan pembiayaan dengan penggunaan mata lain uang asing adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan atau penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk membayar dalam mata uang yang sama dibukukan dalam rupiah dengan kurs tengah. Yang kedua, penerimaan atau penarikan selama mata uang asing yang langsung untuk membayar transaksi dalam rupiah dibukukan dengan kurs transaksi dari Bank Indonesia atau bank umum bersangkutan. Yang tiga, penerimaan atau penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik bendahara umum dibukukan dengan kurs tengah bank BI atau bank umum bersangkutan. Yang keempat, penerimaan penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan komitmennya yang diterima dalam rekening milik bendahara umum yang dibukukan dengan kurs transaksi. Dan pengeluaran pembiayaan lanjutan yang kedua. Hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran penerimaan pembiayaan dengan menggunakan mata uang asing adalah yang pertama, dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang dilakukan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal tersebut. Yang kedua, dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Yang ketiga, dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing dan digunakan untuk bertransaksi, mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Penerimaan dan pengeluaran biaya dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan pengukuran
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Di dalam pengungkapan pengukuran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan ini terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang juga diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan yang disingkat menjadi CALK. Hal-hal yang terkait pembiayaan yang diungkapkan di CALK atau catatan atas laporan keuangan antara lain yaitu yang pertama di sini ada anggaran dan realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan, dan yang kedua di sini ada anggaran dan realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan. Jadi, jika anggaran dan realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan dan anggaran dan realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan sudah diketahui atau sudah dihitung, maka bisa diselisihkan apakah hasil penerimaan pembiayaan itu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan ataukah pengeluaran pembiayaannya yang lebih besar dari penerimaan pembiayaan. Jika anggaran dan realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan itu lebih besar dari anggaran dan realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan, maka akan mengakibatkan laba. Dan sedangkan jika anggaran dan realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaannya yang lebih besar dari anggaran dan realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan, maka di sini akan mengakibatkan rugi dan hal ini akan mempengaruhi pada kas. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan khusus penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus, di mana penerimaan Notice of Disbursement atau NOD mendahului penerimaan kas. Penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus, penerimaan kas mendahului penerimaan NOD. Perlakuan khusus penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melakukan melalui mekanisme rekening khusus, penerimaan kas mendahului penerimaan NOD. Pada akhir tahun anggaran diatur dalam peraturan tersendiri. Penerimaan pembiayaan atas obligasi yang diterbitkan dengan premium atau diskon. Sekian, terima kasih. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang transaksi dan jurnal pembiayaan. Transaksi pembiayaan hanya terjadi pada PPKD dan tidak berlaku pada SKPD. Transaksi pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi dalam PPKD tersebut. Jurnal yang akan dibuat oleh PPKD yaitu pertama jurnal finansial. Jurnal finansial merupakan jurnal untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan basis akrual. Yang kedua, menggunakan jurnal pelaksanaan anggaran. Dengan jurnal pelaksanaan anggaran merupakan jurnal untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan basis kas. Terima kasih.